Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Leo Anggara Putra, Saya Egi Trinugroho. Saya Tafian Eko Rahmawan. akan menjelaskan sedikit video dengan tema Respon tanaman terhadap sekaman air. untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah ekologi tanaman. Mohon disimak video berikut ini. Pada praktikum ekologi tanaman acara 3 dengan tema respon tanaman terhadap cekaman air, terdapat 3 perlakuan, yaitu yang pertama genangan, kedua kapasitas lapang, ketiga 50% kapasitas lapang. Hasil pengamatan menunjukkan tanaman kacang tanah yang mendapatkan perlakuan pertama, yaitu perlakuan genangan, menunjukkan hasil tinggi tanaman, jumlah daun, dan indeks luas daun lebih baik ketimbang 2 perlakuan lainnya. Hal itu disebabkan karena perlakuan pertama tanaman disiram setiap hari, sementara perlakuan kedua hanya 2 hari sekali, dan perlakuan ketiga 3 hari sekali. Cekaman atau stres merupakan faktor lingkungan biotik dan abiotik yang dapat mengurangi laju proses fisiologi. Tanaman mengimbangi efek merusak dari cekaman melalui beberapa mekanisme yang beroperasi lebih dari skala waktu yang berbeda, tergantung pada sifat dari cekaman dan proses fisiologi yang terpengaruh. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman adalah air. Air mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini karena air merupakan penyusun utama dari protoplasma sel sebagai bahan pelarut dan memberikan suatu media untuk pengangkutan. Air juga diperlukan sebagai bahan penyusun senyawa baru, pemeliharaan tekanan tugor, dan secara tidak langsung dapat memelihara suhu tanaman. Pertumbuhan akan menjadi tidak normal atau terganggu apabila tanaman tumbuh di tempat kelebihan atau kekurangan air. Gangguan pertumbuhan tanaman sebagai akibat kelebihan atau kekurangan air berupa kelayuan tanaman. Fungsi air bagi tanaman yaitu yang pertama sebagai senyawa utama pembentuk protoplasma, yang kedua sebagai senyawa pelarut bagi masuknya mineral-mineral dari larutan ke tanaman, dan sebagai pelarut mineral nutrisi yang akan diangkut dari satu bagian ke bagian sel lain. Yang ketiga sebagai media terjadinya reaksi-reaksi metabolik. Yang keempat sebagai rektan pada sejumlah reaksi metabolisme seperti siklus asam trioksikarboksilat. Yang kelima yaitu sebagai penghasil hidrogen pada proses fotosintesis. Yang keenam menjaga turgiditas sel dan berperan sebagai tenaga mekanik dalam pembesaran sel. Yang ketujuh mengatur mekanisme gerak tanaman seperti membuka dan menutupnya stomata. Air berperan dalam perpanjangan sel dan sebagai bahan metabolisme dan produk akhir respirasi, dan juga digunakan dalam proses respirasi.
Jadi dapat disimpulkan dari praktikum bahwa perlakuan 2 dan 3 mengalami cekaman sehingga pertumbuhan terhambat. Kadar air pada tumbuhan mempengaruhi pertumbuhan. Jika kadar air kurang, akibatnya tanaman layu dan pertumbuhannya terganggu. Sedangkan jika kadar air terlalu banyak, yang terjadi adalah terganggunya proses penyerapan dan hipoksia pada tumbuhan. Air yang baik untuk pertumbuhan tanaman yang baik adalah dengan kadar yang cukup.